Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan, bukan cerita yang sering disiarkan. Kami hidup Di Jakarta, hidup selalu bergerak cepat. Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana budaya Tionghoa hidup bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan juga bagian dari denyut ekonomi Jakarta. Hari ini, kita berhenti sejenak di sebuah tempat di jantung salah satu pusat ekonomi terbesar di kota Jakarta. Berdiri sebuah masjid tua, dikelilingi pasar, transaksi, dan banyak kepentingan. Di tempat inilah orang-orang berhenti, bukan untuk melarikan diri dari Jakarta, tapi untuk menguatkan diri sebelum kembali masuk ke dalamnya. sisi lain metropolitan, Jakarta yang hidup di pinggiran. Cahaya dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih, hidup yang tumbuh. Ramadan tiba, melengkapi ritme kota. Panas tetap ada, transaksi tetap berjalan, dan tubuh tetap harus bergerak. Hari ini kita tidak lagi melihat etalase kota, tapi kita mencari ruang untuk berhenti sejenak dari kehidupan yang terus melaju cepat. Dan Tanah Abang, segala sesuatunya dihitung dengan uang, dan inilah sisi lain metropolitan. Tanah Abang adalah tempat di mana waktu dihitung dengan uang. Di sini, berhenti berarti tertinggal. Langkah kaki beradu dengan aspal. Suara tawar-menawar bahkan menembus udara. Waktu bergerak cepat, nyaris tanpa jeda. Di sini, ekonomi menjadi bahasa utama. Di tengah kepadatan itu, ada sebuah bangunan yang tidak mencolok, tidak tinggi, tidak berkilau, tidak memanggil perhatian. Masjid Jami Al-Makmur berdiri tanpa perlu menjelaskan siapa dirinya. Jakarta sering kita pahami sebagai kota yang padat. Gedung tumbuh, jalan melebar, dan manusia berlomba dengan waktu. Masjid Jami Al-Makmur sudah ada jauh sebelum kawasan ini padat seperti sekarang. Ia sudah berdiri sebelum Tanah Abang dikenal sebagai pusat perdagangan. Dulu, cikal bakal masjid ini bermula di tahun 1914. Sebelum jalan dipadati kendaraan, sebelum ritme kota bergerak secepat sekarang. Dan ia masih bertahan. Masjid ini tidak tumbuh karena kota, tapi kotalah yang tumbuh mengelilinginya. Masjid Al-Makmur ini berawal dari inisiatif dua orang pewakif masjid, antara lain Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi
dan Syekh Abu Bakar bin Salim bin Sungkar. Dua pewakif ini membentuk yayasan yang dinamakan Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Jadi sebelum masjid ini berdiri dibentuk yayasan dulu pada tahun 1914. Maksud yayasan adalah untuk mendirikan masjid. Nah, kemudian dibentuklah, kumpulkanlah dana dari masyarakat maupun dari pewakif-pewakif yang lain, sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917 seperti gambar itu di atas ya. Itu awal asalnya masjid. Awalnya 1917 berdirinya. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1932 ada lagi pewakif dari Singapura, Salim bin Talib, yang mewakifkan bagian utara sebelah sini. Sehingga keseluruhan tanah masjid ini seperti sekarang ini, kurang lebih 3.500 lah. Iya, yang benda bersejarah itu yang paling ini adalah mimbar ya. Mimbar itu sejak awal ya adalah mimbar itu. Kemudian ada 2 jam tua itu kiri kanan. Itu juga yang paling bersejarah. Sekitar tahun 1920-an sama 1930-an. Dulu, bangunan masjid ini belum sebesar sekarang. Pesatnya pembangunan membuat permukiman penduduk yang dulunya ada di sekitaran masjid hilang. Rumah-rumah yang dulu berjejer kini berubah menjadi pertokoan. Jalanan-jalanan pun berubah menjadi pusat bisnis. Semua terjadi perlahan, tapi pasti. Ya, kalau dari catatan itu Bapak Soekarno juga dulu pernah sholat di sini. Ya, banyak yang pernah sholat. Kemudian ada Malik, kemudian SBY pernah juga. Ya, Pak Gubernur terakhir Pak Pramono tahun lalu. Ya, tiap gubernur ya pasti kemarin. Untuk Jokowi sebelum menjabat kemarin juga. Di kota ini, waktu jarang benar-benar berhenti. Ia hanya berpindah dari satu transaksi ke transaksi lain. Masjid ini tidak berdiri sebagai tujuan. Ia berdiri sebagai persinggahan. Pedagang yang baru menutup lapak. Kuli angkut yang pundaknya masih terasa berat. Pendatang yang belum benar-benar mengenal kota. Di dalam masjid ini, status sosial berhenti di depan pintu. Yang tersisa hanyalah manusia dengan napas yang perlu ditenangkan. Di kota ini tidak semua orang punya waktu untuk tinggal berlama-lama, tapi setiap orang pasti butuh ruang untuk berhenti sejenak. Masjid Jami Al-Makmur berada di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan pedagang dan juga musafir. Ia menjadi tempat singgah untuk berhenti sejenak, bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk menenangkan diri di tengah kerasnya hidup di kota. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Jakarta sering diceritakan dengan gedung tinggi dan angka pertumbuhan. Padahal, Jakarta juga hidup dari ruang-ruang kecil yang banyak tak terlihat, tapi dia memberi makna pada kehidupan. Masjid Jami Al-Makmur tidak pernah melawan hiruk-pikuk Tanah Abang, tapi ia justru berdampingan dengannya. Disitulah kekuatannya. Masjid Jami Al-Makmur tidak pernah melawan hiruk-pikuk Tanah Abang. Ia justru berdampingan dengannya. Di tengah jantung ekonomi, ia menjadi pengingat bahwa seringkali berhenti sejenak adalah bahasa dari bertahan.
Saya pamit undur diri. Terima kasih. Menangkap yang nyaris lumpuh, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan yang jujur.